Baik Ustaz, kan kita sering mendengar ini kalau dalam puasa setelah ketika udah siang hari ini ada anggapan ini untuk melalaikan puasa gitu. Berbagai macam cara yang dilakukan. Salah satunya kita sebut saja karena ini lagi familiar game dengan bermain game ataupun dengan jalan-jalan melalaikan puasa. Ngabuburit ya, Ngabuburit ya. ngabuburit ya. Ya. Tapi bagaimana penilaian dalam akidah, dalam fikih terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini? Baiklah, Saudara Lun, yang pertama sekali kita kembalikan permainan ini adalah kepada hukum asal. Ya, yang hukum asal sebelum ada dalil yang mengharamkan, belum ada dalil yang mewajibkan, hukum asal ini ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, ini di luar dulu. Ya. Kita lihat di luar hukum asal sebuah permainan ataupun sebuah game. Akan tetapi apabila game tersebut, permainan tersebut mengandung unsur-unsur yang misalkan melalaikan, itu menjadi makruh. Ya. Apalagi nanti mengandung unsur perjudian, mengandung unsur-unsur pornografi, ya kan di game-game itu. Ya. Nah, ini kembali kepada hukum dasarnya, itu dilarang. Kalau di kita, saya rasa Saudara Lumamandung karena fatwa Audama Gedanyo, karena fatwa MPU tentang hukum bermain game. Ini di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, saya teringat perkataan Dr. Mustafa Bugha dalam kitab Fiqh Manhaji. Beliau mengibaratkan permainan catur yang olahraga ataupun untuk mengasah otak yang pada dasarnya dia boleh-boleh saja. Permainan game ini ya sebatas orang bermain untuk Menghibur diri. ada ikrahnya lagi, ada faedahnya lagi, ya tidak masalah. Tetapi kalau game ini gara-gara dia mampu mengurangi etos kerja, lalai dia, hilang semangat dia, asyik di pos ronda terus, atau kalau sekarang asyik di tempat tongkrongan dengan game terus, Ya. melalaikan Kewajibannya. melalaikan etos kerja, ini bisa jadi makruh. Akan tetapi kalau sudah nanti termasuk unsur perjudian, maka dia bisa haram. Itu dikatakan oleh Dr. Mustafa Bugha dalam kitab Fiqhul Manhaji al-Madhab Imam Syafi'i. Apalagi, nah pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita melalaikan puasa Ramadan dengan bermain game? Sungguh saya menjawabnya, yang pertama game tadi itu adalah dasar, yang kedua adalah sangat rugi rasanya kalau alasan melalaikan puasa lantas kita bermain game. Ya. Kita lihat lagi para sahabat, kita lihat lagi para ulama kita. Itu kalau sudah datang itu di Mesir khususnya, di Masjid Al-Azhar. Kalau sudah datang bulan Ramadan itu majelis-majelis pengajian itu diliburkan. Kenapa? Saya pernah bertanya, kenapa majelis pengajian? majelis pengajian? Kenapa Syekh meliburkan? Biar kalian fokus pada ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran. Seandainya kita bisa. Makanya tadi ini saya kaitkan lagi kepada konsep awal, kepada persiapan roh kita, rohaniah kita tadi, persiapan dasar kita tadi. Kalau hati kita sudah lapang, hati kita sudah bersih, perbanyak zikir, sedekah tadi, kita akan mudah menerima dengan yang namanya kebajikan. Maka saat Ramadan tiba, kita mungkin akan meninggalkan game-game ataupun pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kita akan mengisinya dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak sedekah. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala. Nah, yang tren saat ini selain game adalah ngabuburit. Jalan-jalan sore, jalan-jalan berbuka. Ya beda ya, kita mencari bukaan itu harus kita mencari bukaan. Ini ya memang ya khususnya kaum adik-adik milenial itu hati-hati bulan Ramadan. Kalau dulu terkenal ada asmara subuh, ya kan? Nah, masih ingat kan asmara subuh? Nah sekarang ngabuburit sehingga menghabiskan waktu itu sia-sia di jalan terus buka puasa bersama. Bukan tidak boleh, saya tidak mengatakan tidak boleh, akan tetapi ya lebih baik karena waktu tersebut jelang kita berbuka, inilah waktu yang diistijabahkan oleh Allah saat kita meminta kepadanya, saat kita berdoa. Yang sejatinya kita duduk jelang berbuka, kita memohon kepada Allah, karena doa orang berpuasa ini tidak ada hijab. Salah satu waktu yang makruh untuk kita berdoa.
Jadi saudara lu memandu selain hukum game kalau kita jauh bahkan di para gure-gure kita nyu ulama-ulama kita nyu jino tinggal tak ketuk sama-sama kita kampanyekan sama-sama buka kita mulai bersama-sama mengajak menyambut Ramadan ini dengan persiapan yang matang agar Ramadan tidak diisi dengan bahasa perbuatan sia-sia ya budaya puasa dengan main game. Kita kampanyekan ini, kita galakkan masjid-masjid hari ini sudah mulai Tarhib Ramadan, sudah mulai mengatur jadwal, ada pengajian, ada daurah Al-Quran. Ini yang kita dukung bersama. Dimanapun yang namanya kebaikan kita dukung, agar syiar lebih kuat dibandingkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Biasanya kalau perencanaan tidak matang, kalau persiapan tidak matang, kita menyambut Ramadan ini cepat terkejut. Sehingga saat terkejut, kita semangatnya itu pada awal-awal Ramadan saja. Nah, begitu sudah 5 Ramadan ini, kembali lagi kepada hari-hari biasa. Kenapa? Karena memang dalam diri kita tidak mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Maka saudara Lumandung, sepakat saya dengan pertanyaan saudara saya Mas Ridal tadi, hana istilah ilale puasa dengan gin, yang hukum karena tak amaikan kibancara tak isi puasa kalinya ada tengah pandemi dan doa ugado kita mendoakan sangat ataupun mendapatkan nilai berbeda. Kalau dalam puasa, kalau dalam sholat kita sering mendengar imam mengatakan salatan wati. Salatlah kamu seolah-olah ini salat terakhir, salat khusyuk. Begitu juga dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan kali ini dan kita betul-betul bisa menikmati apa yang ada di bulan Ramadan. Kita bisa menikmati khataman Al-Quran paling minimal sekali lah, digantikan dengan main game tadi. Menarik sekali memang, karena di tengah wabah pandemi ini banyak, kalau kita lihat di negara-negara lain banyak masjid-masjid, di daerah lain bahkan masih Indonesia ini banyak masjid yang ditutup ataupun tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Tapi alhamdulillah di Aceh dengan kondisi pandemi yang melandai gitu, ya tidak parah seperti daerah lain, maka masjid-masjid ini masih dibuka. Tapi peluang-peluang seperti ini harus kita manfaatkan dengan sebaik. Kita harus banyak bersyukur bahwasanya kondisi di Aceh tidak separah dengan di daerah lainnya. Baik Ustaz, mungkin perlu kita imbau bahwasanya kesucian daripada bulan suci Ramadan ini jangan dikotori ya dengan perbuatan-perbuatan yang apakah itu makruh maupun apalagi haram ya. Baik. Ini bagaimana pula nilainya puasa ketika kita menjalani puasa, namun ibadah fardu kita ini bolong-bolong. Artinya sholat kita ini bolong-bolong. Ya. Baiklah, saudara Lumandung, saya teringat di sebuah ceramah dalam majelis Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau menanyakan, apakah kalian sudah siap untuk menyambut Ramadan? Ya syabab, ya. Tuan pemuda, apakah kalian sudah siap menyambut Ramadan? Nah, di sini kembali lagi kepada konsep dasar tadi, pembersihan spiritual kita, meningkatkan spiritual kita. Kenapa? Yang wajib maupun di Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan itu sama, wajib. Akan tetapi dalam bulan Ramadan yang wajib tadi dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Dilipat gandakan pahalanya. Nah, kita memang ada yang demikian. Habis sahur ini, contohnya habis sahur, asyik bergadang, habis sahur ataupun jamun apa menasa tadarus gua rumah langsung pada sahur. Ya sahur, setelah itu tidur sementara subuh. Maka saudaraku, pada kesempatan Ramadan kali ini kita lupa. Maka sangat penting perencanaan tadi. Dalam perencanaan yang kita maksudkan tadi adalah ada poin-poin. Yang pertama, jam berapa kita baca Al-Quran, kapan sholat ke masjid, kapan ibadah sunat, kapan baca Al-Quran, kapan sedekah, semuanya ini kita katakan masing-masing. Ini jadi ada terjadwal. Masalahnya kita mau catat atau tidak ini kembali pada masing-masing. Tapi akan sangat indah lagi kalau kita betul-betul memberi perhatian khusus pada Ramadan
jadwal ini kita cantumkan. Nah, saudara Nun, yang masalah kita beribadah sunat tapi lupa wajib, meninggalkan yang wajib tetap berdosa. Ya, berdosa. Meninggalkan yang wajib tetap berdosa. Apalagi di bulan Ramadan. Sebenarnya isyarat Rasulullah SAW menggambarkan pintu surga ini dibuka. Ini isyaratnya belum kebaikan. Nggak ada cerita ini meninggalkan kewajiban. Kalau bisa, kalau sebelumnya kita sholat wajib di rumah, kali ini di masjid. Bagaimana peningkatan? Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bagaimana Ramadan kali ini menjadi bulan peningkatan amaliyah kita, baik amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunat. Ya, tadi kan kita melihat hadis, ya, dibuka pintu surga. Itu isyarat bahwasanya kebaikan terbuka lebar dan ditutup pintu neraka. Ini isyarat tidak ada kejahatan dalam Ramadan. Dan syaitan-syaitan itu diikat. Tapi ada juga pertanyaan, tapi kok masih ada orang yang bermaksiat, kok masih ada yang mencuri, kok masih ada yang tidak berpuasa? Nah, ada kalanya para ulama menjawab bahwasanya kadangkala kejahatan itu bukan karena bulan Ramadan, bukan karena bisikan syaitan, akan tetapi karena memang dia sudah terbiasa dengan kemungkaran, terbiasa dengan maksiat. Maka saudara Muhammad, mari sama-sama kita berbanyak zikir, istighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa agar hati ini bersih, suci, bertemu dengan Ramadan dalam keadaan suci. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya amalan yang wajib jangan tinggal sehingga kesucian nilai Ramadan terkotori. Begitu juga sejatinya bulan yang mubarak ini, syahrul mubarak kata Rasulullah SAW, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya juga ada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan Al-Quran di Al-Quran. Jadi keutamaannya sudah sama-sama lah kita pahami, sama-sama kita ketahui yang luar biasa. Maka rugilah siapa saja yang bertemu dengan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, menarik sekali memang pencerahan pada sore hari ini, di mana kita dituntut untuk, ya pertama tadi saya ulangi, untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa, karena persiapan itu sangat penting, karena dengan ada persiapan maka kita akan melaksanakan dengan hasil baik dan akan dengan perbuatan kita akan kita laksanakan dengan ringan pula, tidak ada beban sedikit pun. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita akhiri ada dua pertanyaan penutup ini. Yang pertama, ada kebiasaan kita di mana ketika Ramadan belum selesai, bahkan seperti sekarang ini sudah terjadi di mana kebiasaan persiapan baju baru gitu. Padahal Ramadan belum selesai gitu. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu. Tapi seakan kita menyuruhnya cepat-cepat pergi. Syarat membeli baju baru lah gitu kan. Ini bagaimana hukumnya dalam pandangan fikih? Baik, itu Ramadan belum tiba, Ramadan sudah di penghujung, kita sudah gabung. Ada mudik lah, ada yang istilahnya persiapan baju lebaran lah, sehingga pada akhir-akhir itu lebih banyak mall atau lebih banyak pasar daripada masjid. Sebenarnya tidak masalah. Akan tetapi para sahabat menangis menjelang Ramadan pergi. Nah, ini menjelang Ramadan pergi, sehingga Rasulullah mengikat pinggangnya di akhir bulan Ramadan, artinya mengencangkan. Apalagi dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya yang akhir itu adalah kita berharap diampunkan oleh Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah dan dijauhkan dari api neraka. Nah, maka di sana nanti di 10 akhir Ramadan disunnahkan untuk beriktikaf. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini, kalau sebelumnya mungkin ada larangan karena alasan pandemi, kita berdoa tahun ini pandemi pergi, kita diizinkan kembali beriktikaf. Maka kalau di Masjid Raya, di Masjid Roman, di daerah kita dan beberapa daerah lain itu ada qiyamul lail. Artinya apa? Yang sejatinya di akhir asyara awakhir, ya di 10 akhir Ramadan itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau setelah tarawih kita tambah dengan qiyam lagi, yang meningkatkan. Nah, tetapi bagaimana hukum dengan membeli persiapan Idul Fitri tadinya tidak ada masalah. Akan tetapi kita bagi waktu dengan baik. Ya kita bagi waktu. Artinya jangan sampai gara-gara yang belanja baju baru harus berangkat ke sana kemari,
lalu kita buka puasa ini, jangan. Ini mengotori. Artinya yang sana tetap jalan, apalagi kebiasaan yang nanti mudik ini bagus. Ya. Mudik adalah untuk silaturahim, tapi tetap kita menunggu bagaimana anjuran pemerintah ya. Artinya tetap bersilaturahim. Kalau memang tidak bisa mudik nantinya, kita masih bisa dengan keluarga. Nah, saudara alumni Bandung, sejatinya kita di 10 akhir Ramadan itu meningkatkan amalan kita, meningkatkan ibadah kita. Bahkan Rasul mengencangkan dari pinggangnya agar tidak terasa lapar, agar fokus, agar khusyuk. Rasulullah yang sudah ada jaminan kekasihnya Allah, apalagi kita. Maka kalaupun ada amalan-amalan duniawi kita, adapun kegiatan-kegiatan duniawi kita, ya, itu tidak mengganggu amalan ataupun rutinitas yang sejatinya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Ingat, para sahabat menangis. Pernah ditanya, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Aku khawatir meninggalkan Ramadan, sedangkan Allah tidak menghukumkan dosa. Nah, begitu juga makanya dia katakan nanti kita bertemu dengan hari kemenangan. Artinya saat kita tinggalkan Ramadan ini, betul-betul kita menjadi orang yang sukses, pribadi yang makin orang yang sukses melaksanakan 30 hari madrasah Ramadan. Kita berhak mengikuti wisuda itu pada Idul Fitri. Tapi bagaimana kita mau berhari raya sementara kita Ramadan begitu saja. Artinya amalan-amalan ya biasa saja. Dan malah kewajiban tadi dikotori. Ya. Baik, menarik. Ada satu kalimat tadi yang disampaikan oleh Ustaz di mana setan diikat selama bulan Ramadan. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia, berarti ini karena mungkin terbiasa dengan kemungkaran-kemungkaran. Sungguh disayangkan ya, ketika setan yang diikat, yang selama ini kita berhadapan dengan setan untuk melawannya, tetapi ada kalanya orang-orang harus melawan diri sendiri. Sudah menjelma menjadi setan. Makanya tadi hakikat puasa tadi adalah melawan hawa nafsu. Makanya kesempatan saudara Bandung yang menontonnya takut dihati kesambut Ramadan. Dan laki ampun dan taubat kepada Allah agar saat kita bertemu Ramadan, syaitan yang sudah diikat, pintu neraka dengan isyarat kejahatan, peluang-peluang kejahatan tertutup, kita ini betul-betul terbuka lebar. Lagi jalan tol, laksanakan ibadah, laksanakan amalan kebaikan, lagi jalan tol dengan isyarat dibuka pintu-pintu surga. Jangan menjadi diri untuk semakin menambah maksiat. Syaitan tidak ada, berarti siapa? Berarti diri kita memang yang harus kita. Jadi pengganti setan. Jadi waktu masih ada, kita lebih kurang 1 bulan lagi sampai menunggu keputusan pemerintah kapan awal Ramadan. Kita tinggalkan perbedaan, artinya saling menghargai lah. Nanti juga masalah kita saling menghargai saja. Artinya sekarang kita fokus pada diri kita masing-masing, meningkatkan spiritual dengan persiapan sebaik-baiknya. Ingat, tidak mungkin hasil bagus kalau tidak ada persiapan dan perencanaan yang baik saudara, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Sudah 30 menit lebih kurang kita berbincang mengenai tausiah mengenai Ramadan, persiapan Ramadan, di mana banyak ilmu yang kita dapat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebelum Ramadan datang. Kita mengucapkan terima kasih terutama kepada Ustadz yang sudah memberikan banyak penjelasan tentang bagaimana baiknya kita melaksanakan ibadah puasa sehingga puasa kita bisa kita lalui dengan maksimal dan bisa mendapat keberkahan dan bisa kita capai kemenangan pada akhirnya nanti. Baik saudara, demikian perjumpaan kita. Saya Mas Rizal, jurnalis Harian Islam di Indonesia, dan ini narasumber kita Ustaz Muhammad Nasril, undur diri dari hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membawa berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.